Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma wa nas'aluka ya rabbana amalan mutaqabbala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Ustadz Sulamul Munawwarah, pimpinan Nurul Fikri Peduli, Ustadz Toto yang telah mengantarkan kita semuanya pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pagi ini kita semuanya berlimpah berkah, diberikan oleh Allah rahmat dan kasih sayangnya, selalu diberikan istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Pagi ini insya Allah kita melanjutkan kajian tadabbur surat Al-Jin. Pertemuan yang lalu sudah kita selesaikan sampai ayat ke-7. Nah, di bagian kedua ini insya Allah ayat 8 sampai 13. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat dulu, kita baca dulu surat Al-Jin ayat 8 sampai 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada wa anna minna as-salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada wa anna dhananna an nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih وَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. Nah, ini ayat 8 sampai 13. Insyaallah kita akan kaji satu persatu dari ayat ini, kemudian kita ambil nanti inti sarinya ataupun kesimpulannya, dan kita bermohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk melaksanakan pesan-pesan yang dikandungnya. Ayat 8 dan 9 ini kita buat satu slide sekaligus ya. Wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba. Ini masih melanjutkan kata-kata yang disampaikan oleh jin yang mukmin, yang mereka mendengarkan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beriman, langsung menyampaikan apa yang mereka dapatkan itu kepada kaumnya.
Nah, di antara yang mereka sampaikan kepada kaumnya adalah wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Dan sesungguhnya kami dan bahwasannya kami lamasna sama dulu ya mencoba untuk menyentuh maksudnya ini mengetahui rahasia langit. Fawajadnaha, maka kami mendapati langit itu muliat, dipenuhi harasan syadida, para penjaga-penjaga yang gagah perkasa. Ini para malaikat ya. Wasyuhuba, dan panah-panah berapi. Wa anna kunna naq'udu minha, dan sesungguhnya dahulu, nah ini menggunakan fi'il madhi, kunna dahulu, naq'udu minha, kami bisa duduk-duduk di sana, bisa menduduki beberapa titik di langit sana, maqa'ida lis-sama', duduk di sana dalam rangka untuk mencuri dengar berita-berita langit. Tapi itu dulu ya. Faman yastami'il ana, maka barang siapa yang mencoba untuk mendengarkan berita-berita langit itu sekarang, yajid lahu shihabar rasada, maka pasti dia akan menjumpai panah-panah api yang terus mengintai. Jadi seperti sniper ya, di mana ada yang lewat langsung ditembak, begitu kira-kira. Jadi disifati syihabnya itu dengan rosoda. Rosoda itu selalu mengintai. Nah, ayat ini menjadi dalil ya bahwa yang dipakai untuk melimpar jin-jin para pencuri berita-berita langit itu bukan bintangnya. Kalau bintangnya yang dipakai langsung, lama-kelamaan habis bintang itu. Tapi percikan api dari bintang tersebut. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan bahwa percikan dari bintang itulah yang terlepas untuk menembaki, melempari jin-jin yang nekat untuk terus mencuri dengar berita-berita langit. Kemudian juga dari lafal famay yastami'il ana, ini ada man di sini termasuk huruf syarat ya. Jadi siapa saja yang mencoba untuk mendengarkan kabar-kabar langit, mau setelah Nabi wafat ataupun saat Nabi masih hidup, itu akan terus diintai, akan selalu dilempari dengan panah-panah api yang selalu mengintai pergerakan para jin di langit. Sehingga ini menjadi satu dalil juga bahwa walaupun baginda Nabi sudah wafat, tapi penjagaan langit terus saja berlaku sampai hari ini. Karena sifatnya umum, may yastami'il ana, siapa saja yang mencoba mencuri dengar setelah pengutusan baginda Nabi, maka dia akan terus diintai, akan dikejar, ditembak dengan panah-panah api di langit sana. Nah, kita akan melihat sekarang beberapa poin yang juga cukup penting. Pertama, berita langit yang biasanya dahulu dicuri dengar oleh para jin apa saja. Nah, pertama yang dimaksudkan dengan berita langit itu adalah wahyu-wahyu yang dibawa oleh para malaikat. Kalau dulu para jin itu bisa untuk mencuri dengar wahyu-wahyu yang akan disampaikan kepada para rasul atau apa-apa saja yang Allah tugaskan kepada para malaikat. Sehingga mereka sebelum melaksanakan tugas itu mereka diskusi ya, di antara para malaikat di langit, mereka diskusi. Lah disitulah jin bisa mencuri dengar diskusinya para malaikat. Kemudian yang kedua adalah yang dimaksud berita langit, semua peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di alam semesta, termasuk peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Sehingga kalau dahulu memang banyak paranormal itu, para dukun, ketika meramal itu sering tembus ya, sering betul. Kenapa? Karena memang mereka, para dukun itu kan menerima berita dari jin. Dan jin itu dulu memang
memiliki kemampuan untuk mendengarkan berita-berita langit, sehingga yang mereka dengar betul-betul terjadi sebagaimana yang dikatakan kemudian oleh para ahli nujum atau para dukun. Nah, ini tapi sekali lagi dulu ya, dulu ketika belum diutus baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga kita akan melihat ternyata di antara fungsi bintang itu adalah sebagai panah-panah yang akan dilemparkan kepada para pencuri dengar dari kalangan jin. Jadi Allah menciptakan bintang itu beberapa fungsinya. Pertama adalah sebagai walaqad zayyana, dan sungguh telah kami hiasi langit. Ya, walaqad zayyana sama ad-dunya, sebagai perhiasan yang akan menjadikan langit terlihat begitu sangat indah, terutama di malam hari. Jadi fungsi bintang pertama adalah sebagai perhiasan langit. Yang kedua adalah waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan bintang-bintang itu sebagai panah-panah, ya, sebagai alat-alat pelempar, pelontar bagi para jin ataupun para setan yang ingin mencuri kabar langit. Di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa fungsi bintang itu adalah litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr, sebagai penunjuk arah bagi siapapun yang di tengah kegelapan tidak membawa misalnya kompas, maka bisa melihat rasi bintang. Dia tahu mana utara, selatan, barat, timur dari bentuk-bentuk bintang yang mereka lihat di langit. Nah, ini 3 fungsi bintang. Tapi yang di dalam surat jin ini lebih fokus kepada fungsi sebagai rujuman lisyayatin, sebagai pelontar atau panah-panah api yang akan mengejar ya para jin yang berusaha untuk mencuri dengar. Ini ternyata bintang ini Allah ciptakan bukan hanya sebagai perhiasan saja, tapi fungsinya itu multifungsi, ya, multifungsi. Baik, selanjutnya dalam hal ini para ulama terbagi dalam 3 kelompok atau 3 pendapat ya. Para ulama memiliki 3 pendapat terkait bagaimana kondisi langit dan apakah jin itu bisa untuk mencuri dengar atau seperti apa. Nah, pertama, para ulama sepakat bahwa sebelum diutusnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jin itu memang diberikan kemudahan untuk mencuri dengar berita langit. Walaupun Allah tentu tahu bahwa para jin itu ada di langit sana, tapi memang dulu tidak diusir, diperkenankan, diizinkan. Maka dahulu ramalan-ramalan para ahli nujum itu memang sering sering benar adanya. Contoh misalnya para tukang nujumnya Fir'aun, ya, termasuk juga para tukang sihirnya Fir'aun. Dikisahkan Fir'aun itu kan dulu pernah bermimpi bahwa ada api yang datang dari arah Baitul Maqdis, kemudian membakar istananya di Mesir. Mimpi itu kemudian dia tanyakan kepada para ahli nujum, para penasihat-penasihatnya dari kalangan paranormal, begitu kira-kira. Tolong takwilkan ini mimpi saya. Dan saat itu para ahli nujum kemudian berkumpul, berdiskusi. Sebagian juga minta dengar dari partner mereka, yaitu para jin ya, yang memang sudah mengetahui kabar-kabar masa depan. Maka dikatakan bahwa wahai paduka Fir'aun, itu takwil dari mimpi Anda bahwa akan ada satu anak keturunan Bani Israel yang menjadikan istana Anda, kekuasaan Anda, kelak porak-poranda. Akan hancur Anda dan kekuasaan Anda gara-gara si anak keturunan Bani Israel itu. Dari itulah kemudian Fir'aun membuat keputusan, pokoknya kalau ada bayi dari kalangan Bani Israel yang laki-laki harus dibunuh. Tapi ternyata sekejam apapun, serapi apapun Fir'aun membuat rencana, tetap saja kehendak Allah itu terjadi. Dan siapa yang mengira bahwa anak laki-laki yang akan memporak-porandakan kekuasaan Fir'aun itu
justru malah dibesarkan sendiri oleh Fir'aun. Itulah dia Musa alaihissalam. Makanya ternyata ramalan dan takwil dari para ahli nujum itu betul-betul tembus, betul-betul terjadi. Pada akhirnya Fir'aun hancur, kekuasaannya tumbang itu oleh seorang keturunan Bani Israel yang bernama Musa alaihissalam. Makanya wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Serapi apapun makarnya Fir'aun untuk mempertahankan kekuasaannya, tapi nyatanya Allah punya rencana yang begitu rapi dan begitu sangat indah, ya, sehingga walaupun segala bentuk antisipasi sudah dilakukan oleh Fir'aun dengan menyembelih ribuan bayi laki-laki keturunan Bani Israel, tapi siapa yang menyangka justru bayi laki-laki keturunan Bani Israel itu malah dibesarkan sendiri di istananya Fir'aun. Ini kan di luar logika manusia, ya. Nah, ini contoh bagaimana dahsyatnya ramalan-ramalan para ahli nujum sebelum diutusnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sering tepat dalam meramal karena memang para jin itu memberikan informasi berdasarkan hasil kupingan, ya, hasil mereka menguping kabar langit, dan mereka dulu memang diizinkan. Nah, kedua yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus pada masa ini, barulah kemudian langit betul-betul ketat penjagaannya. Ya, langit banyak sekali para penjaga-penjaga dari kalangan malaikat, sehingga tidak satupun jin yang berhasil mencuri berita. Sebagaimana kemarin kita jelaskan pada sebab nuzulnya surat ini, ya. Bahkan Sayyidah Aisyah, Ibunda Aisyah, pernah beliau menceritakan su'ila Rasulullah atau sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasun 'anil kuhan. Ada beberapa orang bertanya kepada baginda Rasulullah tentang para dukun. Apa jawaban Nabi? La faqala, beliau berkata, laisa bisyai. Para dukun, paranormal, ahli nujum itu bukan apa-apa, nggak bisa apa-apa. Maksudnya, setelah dijaganya langit oleh para malaikat, para ahli dukun itu sudah tidak memiliki lagi kemampuan untuk mendapatkan berita-berita yang valid dari para jin. Adapun jin ketika memberikan berita kepada para normal atau ahli nujum, para dukun, itu biasanya hanya dusta, atau kalaupun tembus, kalaupun benar itu kebetulan saja, ya. Itu. Maka Nabi menyatakan dengan tegas bahwa mereka para dukun itu laisa bisyai, nggak punya kesaktian apa-apa, mereka bukan siapa-siapa, ya. Ini ketika Nabi diutus pada masa beliau masih hidup. Adapun yang ketiga adalah ketika Nabi sudah wafat. Di sini para ulama beda pendapat nih. Sebagian mengatakan jin mungkin, ya, mendapatkan berita langit dengan susah payah, tapi mungkin, ya, setelah Nabi wafat. Adapun tadi yang kedua, ketika Nabi masih hidup, sama sekali jin nggak bisa mendapatkan berita langit. Adapun pendapat kedua, sebagian ulama mengatakan bahwa walaupun Nabi sudah wafat, tapi langit tetap dijaga oleh para malaikat. Ya, jadi mustahil bahwa jin bisa mendapatkan berita langit seperti dahulu. Dan ini pendapat yang dipilih, yang dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sehingga memang para dukun, para ahli ramal itu jangan pernah lagi dipercaya kata-katanya, apalagi kaitannya dengan meramal masa depan. Ya, jadi banyak orang yang stres gara-gara diramal oleh dukun, wah tahun ini kayaknya ekonomimu ambruk, perjalanan cintamu berlika-liku, dan kayaknya kamu gagal total deh. Langsung stres. Belum juga semua itu terjadi, bunuh diri dia. Nah, kenapa? Karena terlalu percaya kepada ramalan para ahli nujum atau paranormal. Ini seorang mukmin tidak boleh percaya kepada ramalan-ramalan semacam itu.
termasuk ramalan bintang ya. Ramalan bintang ini juga sama sekali tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Kalaupun ada yang tepat, itu kebetulan aja. Bintangmu apa bro? Aku mah Sagittarius. Gimana? Kayaknya untuk bulan ini dompet agak tipis nih. Tapi aku cukup gembira sih karena ternyata perjalanan cintaku agak sukses nih. Lah, percaya semacam itu sama dengan percaya kepada ramalan para dukun ataupun ahli nujum. Seorang yang beriman tidak diperkenankan untuk mempercayai yang semacam itu. Bahkan Nabi memberikan ancaman ya. Nabi mengancam. Siapa? Lah ini ancamannya ada 2 tahap. Man ata'arrafan. Siapa yang mendatangi tukang ramal. Fasa'alahu an syai'in. Lalu dia bertanya kepadanya tentang sesuatu. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Sekedar nanya ke tukang ramal, iseng-iseng gitu ya. Coba Pak Dukun, kira-kira pemilu 2024 ini yang menang siapa nanti? Nah, sekedar nanya begitu aja iseng-iseng itu, sholatnya tidak diterima 40 hari. Maka kalau nanti ada ramal-ramalan, kadang ada yang pakai kura-kura, ada yang pakai apa saja, nggak usah percaya. Kalaupun itu kok tepat, itu hanya kebetulan saja. Ya, jadi sekedar bertanya tentang sesuatu kepada para ahli nujum, pada paranormal, nah ini menunjukkan rapuhnya akidah. Ya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Nah, kalau kemudian membenarkan ya man atakahinan, siapa yang mendatangi dukun, au arrafan atau tukang ramal, fasaddaqahu, dan dia membenarkan, meyakini bima yaqul, terhadap apa yang dikatakan oleh para dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia telah kufur pada Al-Qur'an yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah kita semua berlepas diri dari para dukun, para ahli nujum, paranormal. Enggak usah kita penasaran tentang masa yang akan datang. Seorang mukmin itu sudah cukup tenang hatinya dengan tawakal yang sempurna kepada Allah. Enggak usah dirisaukan apakah nanti ketika maju dalam kontestasi jadi caleg menang atau tidak. Itu mah kalaupun enggak menang misalnya, asalkan dari awal niatnya sudah betul, yang penting Allah sudah berikan pahala secara totalitas nanti di hari kiamat ya. Kalaupun nggak jadi, Allah tetap kasih pahala. Kalau jadi, lah ada ujian berikutnya justru nanti. Kalau amanah akan tambah mulia, tapi kalau khianat maka akan dihinakan, semakin rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tawakal saja kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mau para dukun mengatakan, wah ini besok kamu gagal. Para orang-orang katanya ada orang indigo yang mengatakan besok yang jadi yang begini. Nggak usah kita ambil pusing. Ya, nggak usah dihiraukan itu semuanya. Ya, orang mukmin itu tawakal sepenuhnya kepada Allah. Dia berusaha dan siap menerima hasil dengan sikap yang terbaik. Itulah kehidupan seorang mukmin. Baik, ini ada satu kisah nih ya. Mungkin kisah ini agak menggelikan juga. Ada seorang yang katakanlah mau maju sebagai calon anggota legislatif gitu ya. Akhirnya dia datang kepada seorang dukun. Atau kalau yang sehari-hari itu banyak namanya judi togel ya. Pernah Bapak Ibu tahu namanya judi togel ya. Yang pakai nomornya tembus, kalau tembus berarti dia menang gitu ya. Intinya dia datang kepada seorang dukun untuk agar diberikan kira-kira nomornya yang bakal menang yang berapa ini gitu. Akhirnya dia dikasih nomor ketika main togel itu ya. Oleh dukun dikasih nomornya, tanya pas besok main nggak tembus. Nyoba lagi, ternyata dikasih nomor lagi, besok main gagal juga, nggak pas gitu. Sampai berkali-kali hartanya pun habis. Nggak menang-menang juga. Akhirnya dia datang ke dukunnya. Anda itu gimana sih? Saya udah berulang kali datang ke sini, nyatanya nggak pernah menang, nggak pernah tembus, nomornya gagal terus. Terus apa kata si dukun?
sebenarnya saya dulu juga seperti Anda. Saya ini orang kaya dulunya. Tapi datang ke dukun berkali-kali nyatanya juga kalah terus, nggak tembus-tembus. Makanya karena saya habis harta, akhirnya saya pilih ganti profesi jadi dukun. Uh, Makanya kalau Anda pengen balik hartanya, ikuti profesi saya, nanti bakal banyak yang datang menanyai Anda. Jadi dukun kayak saya, biar asetnya balik, biar kaya lagi gitu. Makanya ini sebenarnya ya, seandainya para dukun itu betul-betul bisa mendengarkan berita langit, nomor yang mereka katakan itu pasti benar, harusnya mereka menjadi orang yang paling kaya kan ya. Ya harusnya kan para dukun kalau memang bisa tembus setiap kali ada judi dia bisa menang karena nomornya yang dijagokan pasti keluar. Itu kalau dia bisa membaca takdir masa depan harusnya menjadi orang yang paling kaya. Tapi lihat bagaimana kehidupan para dukun itu rata-rata kan. Hidupnya kotor, kemudian ya jauh dari kemewahan dan lain sebagainya. Makanya sudah nggak usah percaya kepada para dukun. Yang sering malah para dukun ini mengelabui pasiennya. Tuh, makanya dulu beberapa kali ada dukun yang malah membunuh pasien, meminta tumbal ini dan itu, akhirnya malah menjadi satu kasus kriminal. Sudah nggak usah percaya dengan itu semuanya. Percaya sepenuhnya kepada Allah. Orang mukmin tawakal sepenuhnya kepada Allah. Kemudian kita akan lanjutkan lagi ke ayat yang ke-10. Semoga tadi ayat 8 dan 9 semakin menguatkan kita ya. Gak usah lagi takut, apalagi menggantungkan nasib kepada ramalan-ramalan para dukun, tukang ramal dan lain sebagainya. Ayat yang ke-10, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardh am arada bihim rabbuhum rasyada. Sesungguhnya kami, ini yang mengatakan para jin ya, kami tidak mengetahui, kami nggak tahu nih, apakah dengan adanya penjagaan di langit itu sebenarnya Allah menginginkan kebaikan untuk penduduk bumi, ataukah apakah Allah menginginkan keburukan untuk penduduk bumi, ataukah sebaliknya Allah menginginkan kebaikan bagi mereka. Ini menandakan bahwa jin itu ternyata tidak mengetahui hal gaib. Sekali lagi, mereka nggak tahu apakah dengan langit yang dijaga oleh para malaikat ya, dan dengan diutusnya baginda Nabi itu, apakah sebenarnya Allah menginginkan kebaikan kepada penduduk bumi, ataukah sebaliknya Allah menginginkan kebaikan untuk mereka. Nah, kalau memang jin itu tahu tentang hal yang gaib, mereka akan mengatakan, wah Allah menginginkan kebaikan pasti ini, gitu ya. Ini pendapat sebagian para ulama seperti itu. Jadi menunjukkan bahwa jin betul-betul tidak mengetahui hal gaib, apakah ini efeknya baik atau buruk, jin nggak tahu. Nah, ini kalau kita memahami ayat ini secara letterlek. Tapi pendapat yang kedua mengatakan bahwa ini sebenarnya jin, kata-kata yang dikatakan oleh jin ini adalah kata-kata untuk memancing kaumnya agar berpikir. Jin yang beriman sudah tahu bahwa diutusnya Nabi Muhammad itu adalah kebaikan untuk semua penduduk bumi. Baik manusianya, jinnya, binatangnya, bahkan semua penduduk bumi akan mendapatkan efek rahmat kasih sayang Allah dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika menyampaikan kepada kaumnya, mereka menggunakan kata-kata la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Ini seperti bagaimana metode dakwah Nabi kepada kaum Quraisy. Misalnya Nabi pernah mengatakan wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Katakan wahai Nabi, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Ini ayatnya terpotong ya. Katakanlah
Allah, dan sesungguhnya kami atau kamu orang-orang musyrik pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Ini ya akhir ayatnya itu yang ditulis wa inna au iyyakum, sesungguhnya kami atau kalian wahai orang musyrik yang benar-benar berada di dalam kebenaran dan kesesatan yang nyata. Ini seakan-akan Nabi nggak tahu sebenarnya diri beliau dan orang mukmin ataukah orang-orang musyrik yang berada dalam kebenaran. Bukan berarti Nabi nggak tahu ya, tapi ini kalimat agar orang musyrik menggunakan akalnya berpikir lebih dalam siapa sebenarnya yang berada di atas jalan kebenaran dan siapa yang berada di atas kebatilan. Jadi kalimat ini kalimat untuk mengajak, mengaktifkan akal. Bukan berarti kemudian Nabi betul-betul, aku nggak tahu yang benar itu kami atau kalian. Bukan begitu. Tapi ini kalimat lagi-lagi untuk mengaktifkan ya akal sehat para audiens. Coba sekarang pikir dengan segala bukti dan kekuatan argumen yang aku sudah sampaikan, kira-kira yang benar aku atau kalian? Nah, ini kalimat untuk memancing kaum kafir Quraisy agar berpikir logis menggunakan akal sehat. Kenapa? Karena siapapun yang berpikir logis menggunakan akal sehat pasti akan tahu bahwa yang benar itu adalah yang berada di atas jalan tauhid, mengikuti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini masih dalam rangkaian kata-kata jin ketika mendakwai umatnya yang sama-sama dari golongan jin. Jadi jin itu ternyata semangat dakwahnya itu kuat ya terhadap sesama mereka. Mereka aktif mengajak saudara-saudaranya, mengajak kaumnya untuk juga ikut beriman.